بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، وعلما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis sahih Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 571. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Idza apabila ghabat tenggelam asyamsu matahari, fakuffu maka tahanlah sibyanakum anak-anak kalian, fa innaha karena sesungguhnya dia itu sa'atun satu waktu, yantashiru yang tersebar fiha padanya asyayatinu setan-setan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah ketika sudah masuk waktu maghrib, tenggelam matahari, maka kita disuruh menahan anak-anak kecil kita tidak boleh keluar dari rumah. Itu yang dimaksud kufu, tahan, itu jangan dibiarkan keluar rumah. Maka anak-anak kecil dibiasakan adzan maghrib langsung masuk rumah. Boleh ke masjid, boleh. Tetapi kalau main-main tidak boleh. Nah, selesai dari masjid langsung pulang lagi, tidak main-main, ya, tidak main-main, main-main tidak boleh. Kemudian sampai kapan ditahannya itu? Dalam hadis yang lain disebutkan, hatta tadhhaba fu'atul isya. Kalau di sini tertulis faw'ah, mestinya fu'ah. Ihbisu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian, hatta tadhhaba, sampai lenyap fu'atul isya, awal waktu malam. Itu yang dimaksud fu'atul isya. Jadi kalau awal waktu malam sudah lenyap, jadi kira-kira sudah selesai waktu maghrib, masuk waktu isya, nah anak-anak sudah tersebar, tidak ada apa-apa lagi. Kenapa? Karena yantashiru fiha syayatin, setan tersebar pada waktu tenggelam matahari tersebut, sampai dengan lenyapnya awal waktu malam tadi. Nah, anak-anak ditahan ini karena anak-anak biasanya belum biasa zikir, namanya masih anak kecil. Maka mereka ditahan. Adapun kalau orang-orang yang sudah dewasa keluar rumah, nggak ada masalah. Setan tidak akan menyergap mereka karena mereka sudah paham zikir. Keluar rumah membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Naik motor, subhanalladzi sakhkhara lana. Masuk masjid ada doa lagi, keluar masjid ada doa lagi. Nah, jadi aman. Maka sibyan ini, anak-anak ini, para ulama katakan sebabnya karena mereka tidak memiliki zikir biasanya, sehingga mudah terganggu setan. Yang kedua, sebabnya mereka biasanya kadang-kadang memiliki najis, namanya anak kecil, ya. Kencing, nggak bersih, akhirnya najis menempel pada tubuhnya atau menempel pada bajunya. Nah, itu menyebabkan setan mudah menyerang mereka. Karena setan itu suka barang-barang yang najis. Nah, maka kelemahannya anak kecil dari dua sisi ini. Sisi pertama, dia tidak zikir kepada Allah. Sisi kedua, dia bawa najis. 572. Idza apabila ghadiba, marah ahadukum, salah satu kalian, falyaskut, maka hendaklah dia diam. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa orang marah disuruh diam? Karena biasanya ucapannya tidak tertata. Nanti selesai dia bicara akan menyesal. Kenapa saya tadi ngomong begitu? Terlalu kasar. Karena kasar itu tidak ada kebaikan padanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-unf, kekasaran. Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lembut, suka kelembutan. Wa yu'ti alaihi, dan memberikan terhadap kelembutan
ma la yu'ti 'alal unfi, sesuatu yang tidak diberikan kepada kekasaran. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan kasar itu bisa menyebabkan anak jadi durhaka yang biasanya tidak durhaka. Bukan berarti orang tua tidak boleh kasar ya. Kasar ada tempatnya dan kasar tidak boleh berlebihan. Ketika berlebihan maka bisa berakibat malah tidak baik. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, man syaa istakhrajal uquqa min waladihi. A'inu ala auladakum 'alal bir. Bantulah anak-anak kalian untuk birrul walidain. Man syaa, siapapun mau, istakhrajal uquq, bisa saja dia menyebabkan keluarnya kedurhakaan, munculnya kedurhakaan mewaladi dari anaknya. Yang biasanya anaknya sebenarnya nggak durhaka, tapi gara-gara terlalu keras, terlalu kasar, anak dicambuk misalnya, padahal tidak semestinya dicambuk, kekurangannya atau kesalahannya tidak sampai perlu cambuk, tapi dicambuk, menyebabkan malah jadi durhaka. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif, maka saya katakan tadi perkataan ulama saja, ya, bukan sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah itu menurut para ulama adalah awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamatun. Permulaan marah itu adalah gila, sementara akhirnya adalah penyesalan. Orang marah akhirnya akalnya tidak sehat lagi. Gelas dilempar, pecah. Nah, ini berarti gila ini. Apa salahnya gelas kamu lempar? Setelah itu dia harus menyapu gelas tadi. Dan dia tidak punya gelas, harus beli lagi. Nah, menyesal. Nah, itu maksud dari awalnya gila dan akhirnya menyesal. Maka disuruh oleh Nabi yang marah, diam. Bagaimana kalau diam masih belum redam marahnya? Nah, kalau belum redam marahnya, hadis berikutnya. 573. Idza apabila ghadiba marah ahadukum, salah satu kalian, wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka adalah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab, apabila lenyap darinya marah, maksudnya ya sudah. Wa illa, tapi jika tidak lenyap marahnya, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi salah satu cara melenyapkan marah adalah kita mendekati tanah. Karena kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka posisi berdiri suruh duduk karena lebih dekat kepada tanah. Posisi duduk suruh berbaring karena lebih dekat kepada tanah. Posisi berbaring masih marah, singkirkan tikarnya, nempel pada tanah, nempel pel tanpa tikar. Nah, itu lebih meredam marah lagi. 574. Idza apabila ghadiba, marah ar-rajul, seseorang, faqala, lalu dia mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabu, akan redam atau tenang marahnya. Hadis riwayat Ibnu Adi sahih. Ini cara yang kedua melenyapkan marah. Mengucapkan apa? A'udzu billah. Dalam hadis muttafaqun alaih tidak hanya a'udzu billah, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau qala, kalaulah orang yang marah itu mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu, pasti lenyap darinya, ma yajid, marah yang dia dapatkan dalam dirinya." Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka silahkan a'udzu billah saja boleh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim lebih sahih hadisnya karena riwayat muttafaqun alaih. Jadi satu duduk, dua apa ini? Ta'awud, tiga tadi ya, diam. Tambah satu lagi berwudu. Tapi saya jujur hadis tentang berwudu ketika marah itu dhaif, tidak sahih. Tetapi masuk akal. Masuk akalnya apa? Rasul mengatakan al-ghadab minasyaiton. Marah itu dari setan. Sehingga kalau seseorang marah hendaklah dia berwudu ya, karena setan itu khuliqa minan nar, diciptakan dari api neraka. Khuliqa minan nar. Innal ghadab minasyaiton, sesungguhnya marah dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, setan diciptakan dari api.
Wa innama tudfa'un nar bil ma, api bisa dipadamkan dengan air. Wa idza qadiba ahadukum falyatawadda, apabila seseorang marah hendaklah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya dhaif. Nah, bagaimana kalau diamalkan? Gak apa-apa. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 575. Idza apabila futihat, ditaklukkan alaikum untuk kalian Faris, Persia, Warum dan Romawi. Ayyu qaumin antum? Kaum apakah kalian? Maksudnya kalian menjadi bagaimana? Qila, dijawab, nakunu, kami akan menjadi kama amarallah, seperti yang Allah perintahkan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau mengatakan, awa ghaira dzalika, apakah selain itu? Maksudnya barangkali kalian tidak seperti itu. Justru tatanafasun, kalian itu saling lomba-lomba atau saling rebutan. Thumma, kemudian tatahasadun, kalian saling iri. Thumma tatadabarun, kemudian kalian saling membelakang. Thumma tatabaghadun, kemudian kalian saling membenci. Baghadha, membenci, ya. Thumma tantalikun, kemudian kalian pergi fi masakinil muhajirin, pada tempat-tempat tinggal orang-orang muhajirin. Fataj'aluna, lalu kalian menjadikan ba'dahum, sebagian mereka, ala riqabi ba'din, di atas tempuk sebagian yang lain. Maksudnya kalian bunuhi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam itu kalau terbuka oleh mereka dunia, itu malah justru tidak baik. Karena menyebabkan apa? Rebutan. Maka para sahabat dulu ketika masih ada Nabi SAW, tidak ada perang antar mereka. Begitu Nabi SAW wafat, kemudian kemenangan bertubi-tubi mereka dapatkan, terutama di masa Sayyidina Umar. Nah, kemudian mulai muncul ada pertikaian di antara sebagian kaum muslimin. Dan akhirnya yang terjadi paling besar adalah pembunuhan terhadap Sayyidina Uthman. Kemudian peperangan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, perang-perang seperti itu gara-gara dunia sudah terbuka. Meskipun tetap saja, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dulu, para sahabat, mereka tidak boleh untuk kita cela. Kesalahan yang mereka lakukan itu urusan mereka dengan Allah. Mereka salah ijtihad, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa rebutan harta menyebabkan hasad. Dan hasad itu adalah da'ul umam, penyakit dari umat-umat terdahulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa terhadap umatku penyakit umat-umat terdahulu, yaitu al-ashar wal batar, artinya sama, sombong, watakathur, lomba-lomba, banyak-banyakan harta, wattasyahun fid dunya, saling dengki dalam masalah dunia, wattabaghut, saling benci, wattahasud, saling iri, hatta yakunal baghyu, akhirnya muncullah sikap melampaui batas. Baghyun itu adalah zalim yang melampaui batas. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Nah, ini penyakit umat terdahulu, tapi akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah terjadi. Maka hadis ini termasuk hadis-hadis dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian. Karena belum terjadi apa yang disampaikan ini, ternyata beliau sudah mengetahui, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Ini pembunuhan terhadap muhajirin ini sudah terjadi. Misalnya dalam kejadian Harrah. Kejadian Harrah itu pembunuhan di kota Madinah terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, itu kejadian Harrah. Beberapa sahabat Nabi Muhajirin terbunuh mereka. Nah, itu sesuai yang disabdakan oleh Nabi di sini. Fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'din. Kalian bunuhi mereka sehingga satu sama lain itu saling mati, kemudian tertumpuk. Ini ada orang mati, tertumpuk di atasnya orang mati. Nah, itu ba'dhum ala riqabi ba'din. Sebagiannya di atas tengkuk sebagian yang lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan pelajaran dari hadis atau
kejadian tersebut, hendaklah kita berhati-hati terhadap dunia, tidak usah rebutan. 576. Idza apabila futihat telah ditaklukkan Misru, Mesir, fastausu, maka terimalah wasiat dari saya. Bil Qibti, yaitu terhadap orang-orang Qibti, orang Mesir, khairan, untuk baik kepada mereka. Jadi Nabi berwasiat baik kepada mereka, hendaklah diterima wasiatnya. Fa inna, karena sesungguhnya lahum, bagi mereka, orang-orang Qibti, orang-orang Mesir, itu memiliki zimmah, perlindungan atau keamanan, warahiman, dan kekerabatan. Yang dimaksud mereka memiliki perlindungan itu adalah karena Mesir ditaklukkan secara damai oleh Sayyidina Umar. Jadi tidak ditaklukkan dengan perang, tidak. Jadi negara kafir itu ada dua macam. Ada yang nekat kafir, akhirnya perang. Ada yang dimasuki dakwah, terima dakwah. Nah, Mesir itu termasuk yang dimasuki dakwah dan dia terima dakwah, tidak mau perang. Akhirnya pada masuk Islam. Nah, maka Nabi katakan zimmah. Mereka punya perlindungan atau keamanan karena dimasuki dalam keadaan apa? Dalam keadaan damai. Adapun yang dimaksud kekerabatan di sini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim itu punya istri bernama Hajar. Hajar itu adalah orang Qibti. Nah, berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Qibti, orang-orang Mesir masih ada hubungan kerabat. Itu maksud dari rahiman. Nabi Ibrahim punya dua istri, Sarah sama Hajar. Dari pernikahan Nabi dengan Hajar, Nabi Ibrahim dengan Hajar, muncul dua anak, Ishak sama Ismail. Nabi Muhammad SAW keturunan dari Nabi Ismail. Nah, berarti Hajar ini masih ibunya Rasulullah SAW. Maka disebut sebagai rahim, ya, ada hubungan kerabat dengan Rasul SAW. Ini fadilahnya Mesir. 577. Idza apabila faragha, selesai ahadukum, salah satu kalian, min salatihi, dari salatnya, maksudnya dari bacaan tasyahud, falyad'u, hendaklah dia berdoa, bi arba', dengan 4. Tsumma, kemudian liyad'u, hendaklah dia berdoa, ba'du, setelah itu, bima syaa, dengan apapun yang dia mau. Doa 4 itu maksudnya apa? Maksudnya ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari siksa jahanam, ini 1. Wa adzabil qabr, dan siksa kubur, ini 2. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian hidup dan mati, ini 3. Jadi ini dihitung 1 ya. Kehidupan dan mati ini dihitung 1. Wa fitnatil masihid dajjal, dan ujian berupa Masihud Dajjal. Nah, ini 4 doa yang kita disuruhkan untuk membacanya setelah selesai tasyahud. Dan wirid ini hukumnya hanyalah sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau tidak dibaca, sholatnya sah. Misalnya panjenengan tergesa-gesa karena sudah qomat, maka tahiyat akhir, innaka hamidun majid, langsung salam, boleh. Karena bacaan ini hanyalah bacaan yang sunnah. Dalam sholat ada 3 aktivitas. Ada yang rukun, ada yang sunnah, ada yang hay'ah. Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya batal. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu rukun. Kalau sunnah ditinggalkan karena lupa, maka sholatnya tidak batal. Dan bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah yang kedua, yaitu sunnah hay'ah, maka sunnah hay'ah ini kalau ditinggalkan secara sengaja pun tidak batal. Dan tidak perlu ada sujud sahwi. Nah, doa ini, Allahumma inni a'udzubika, ini termasuk sunnah hay'ah. Sehingga kalau ditinggalkan sengaja tidak masalah. Salatnya sah dan tidak ada sujud sahwi darinya. Rukun, sunnah sama apa? Sunnah hay'ah. Nah, sunnah hay'ah itu apa sih? Sunnah hay'ah itu adalah setiap sunnah di dalam sholat yang dilakukan beserta rukun. Duduk tahiyat, ini kan rukun. Nah, di situ ada sunnah padanya, yaitu membaca doa ini. Nah, sunnah yang dibaca atau dilakukan pada saat kita melakukan rukun, itulah yang disebut sebagai sunnah hay'ah.
Ruku itu kan rukun. Ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, bacaan itu sunnah hay'ah. Ketika sujud, sujud itu rukun. Ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Bacaan itu namanya sunnah hay'ah. Nah, itulah pendapat mayoritas para ulama bahwa wirid ini atau doa empat ini hanya sunnah hay'ah, sehingga kalau ditinggalkan pun sholatnya masih sah. Menyelisih mereka Imam Tawus. Imam Tawus ini ulama Yaman. Dia berpendapat bahwa bacaan wirid ini wajib atau rukun. Sehingga kalau sholat tidak membaca wirid ini, maka sholatnya harus diulangi. Maka Tawus ini pernah menyuruh anaknya mengulangi sholatnya. Gara-gara apa? Anaknya sholat di akhir tahiyat tidak membaca 4 doa ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa setelah selesai 4 doa ini, kita dipersilahkan yad'u bimasya. Doa terserah. Karena itu doa bebas di dalam sholat tidak terbatas. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat di dalam sholat hanya boleh membaca doa-doa yang ma'thur, yaitu doa-doa yang ada riwayatnya dari Nabi. Kalau doa buatan sendiri tidak boleh. Tapi kalimat ini bima sya'a, bebas dia menunjukkan bebas dia membaca doa apapun juga. Yang penting bahasa Arab, karena di dalam sholat tidak boleh selain bahasa Arab. Nah, dulu sudah saya sampaikan juga bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang juga berlindung dari dosa dan utang pada saat tasyahud akhir tersebut. Riwayat Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, fitnatil masihid dajjal, fitnatil mahya, fitnatil mamat. Kemudian ditambah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku juga berlindung dari dosa dan utang. Ini dibaca oleh Nabi di akhir tahiyat. Nah, maka ini sangat bagus untuk kita terapkan juga. Karena ini menurut saya termasuk sunnah mahjurah. Tidak semua atau tidak banyak orang yang melakukannya. Rata-rata hanya berlindung dari 4 ini. Nah, sementara Nabi di sini berlindung dari 6. Ya. Ditambah maksam, berlindung dari dosa, dan makrom dari hutang. Karena dosa itu, kalau kita tidak diberi taufik oleh Allah untuk meninggalkannya, kita akan mudah-mudah berbuat dosa. Kalau diberi taufik oleh Allah untuk meninggalkan dosa, maka kita akan menjaga diri dari bermudah-mudah berbuat dosa. Ini perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 578. Apabila fazi'a, terkejut ahadukum salah satu kalian minan naum, dari tidur, falyaqul, hendaklah mengucapkan doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahduruni. Fa innaha, maka sesungguhnya mimpi tersebut atau keterkejutan tersebut lan tadurruhu, tidak akan memadharati dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini jadi doa ketika kita terkejut di dalam tidur. Biasanya gara-gara mimpi dan sejenisnya. Nah, mari kita baca. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahduruni. Ini boleh panjang, boleh pendek ya. Yahdurun boleh, yahduruni juga boleh. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya Allah dan dari siksanya Allah dan dari keburukan hamba-hamba Allah dan dari bisikan-bisikan setan, dan bahwasanya mereka mendatangi saya, mereka setan mendatangi saya. Berlindung dengan kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kalimat Allah itu maksudnya kitab-kitab Allah. Karena isi kitab suci adalah kalam-kalam Allah. Maka kalimat Allah maksudnya adalah semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Musa, dan yang lain-lain. Ada juga yang mengatakan kalimat Allah itu adalah sifatuhul qa'imah bidzati. Sifat-sifat yang
ada pada zatnya Allah. Jadi kalimatnya Allah maksudnya apa? Sifat-sifat Allah. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama tadi. Karena sesuai dengan kondisi kitab Allah. Kitab Allah isinya kalimat Allah. Maka berarti kalimatillah ini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bolehnya berlindung dengan sifat-sifat Allah. Karena kalimat Allah atau kalam Allah itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. 579. Idza fasada, apabila rusak ahlu Syami, penduduk Syam, fala khaira, maka tidak ada kebaikan fikum pada kalian. Wala tazalu, dan tidak henti-hentinya ta'ifatun, sekelompok min ummati, dari umatku, mangsurina, ditolong oleh Allah. La yadurruhum, tidak akan memudaratkan mereka, man khadalahum, orang yang meninggalkan mereka. Hatta, sehingga taqumas sa'ah, terjadi kiamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih. Maksud, apabila penduduk Syam rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Menurut kitab Tuhfatul Ahwazi, maksudnya adalah tidak ada kebaikan untuk pindah ke negara Syam. Jadi kita kan disuruh oleh Nabi di akhir zaman, kalau sudah terjadi banyak kerusakan di atas muka bumi, kita tidak bisa menyelamatkan agama kita, maka kita disuruh lari ke negara Syam. Dari semua negara pindah Syam sana. Orang Indonesia tinggalkan Indonesia, pergi ke Syam sana. Orang Mekah tinggalkan Mekahnya, pergi ke Syam sana. Itu kalau sudah apa? Terjadi kerusakan-kerusakan di atas muka bumi. Tetapi kalau penduduk Syam sendiri sudah rusak agama mereka, maka tidak ada kebaikan untuk pindah ke sana. Itu maksud dari kalimat ini menurut kitab Tuhfatul Ahwadi. Nah, mari kita lihat sabda Nabi tentang perintah kita untuk pindah ke Syam. Alaikum bisya'mi. Hendaklah kalian itu tinggal di negara Syam. Alaikum bisya'mi. Hendaklah kalian tinggal di Syam. Fa innaha safwatu biladillah. Karena Syam merupakan pilihan negara dari negaranya Allah. Yuskinuha khairatuhum min khalqih. Allah tempatkan di sana orang-orang pilihan dari hambanya. Faman aba falyalhaq bi yamanih. Kalau tidak mau di Syam, maka silahkan tinggal di Yaman. Wal yusqa min ghudurih, dan hendaklah dia minum dari telaga-telaganya Yaman. Fa innallaha azza wa jalla takaffala li bisya'ni wa ahli. Karena Allah menjamin untuk saya terhadap negara Syam dan penduduknya, yaitu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Ini perintah pindah ke Syam ini untuk nanti akhir zaman ketika sudah terjadi banyak kerusakan. Tapi ketika tidak ada kerusakan di atas muka bumi, kita masih bisa menjalankan agama dengan baik, ya kita tinggal dimanapun kita diberi tempat oleh Allah. Kita terlahir di Indonesia, ya sudah, tinggal di Indonesia. Nah, tapi ketika sudah rusak agama ini, di mana-mana kerusakan, tidak bisa lagi kita menjaga agama, maka pindah ke Syam. Tapi di sini Nabi janjikan, masih terus ada sekelompok umatku yang ditolong oleh Allah. Siapapun yang membiarkan mereka tidak akan memudarati. Mereka tetap tertolong. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa ini jaminan dari Allah bahwa umat Islam itu di atas muka bumi mau dihabiskan, diludeskan itu nggak bisa. Orang kafir misalnya sepakat, mau Protestannya, mau Katoliknya, mau Hindunya, mau Budanya, andai kan semuanya sepakat. Mari sepakat umat Islam dibasmi, ludes dari bumi, nggak bisa. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Pasti akan masih ada sekelompok umat Islam. Adapun orang kafir dibasmi ludes bisa. Dan itu terjadi nanti pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun ke bumi, itu hanya menyuruh dua pilihan. Kamu pilih mati atau pilih masuk Islam. Jadi tidak ada membayar jizyah lagi. Sebelum Nabi Isa masih boleh bayar jizyah. Pilih masuk Islam atau pilih bayar pajak. Nah, masih dua pilihan ini. Tapi begitu Nabi Isa turun, pajak sudah dihapus. Nggak ada jizyah, nggak ada. Masuk Islam atau lehernya dipenggal, dibunuh. Nah, maka semua orang kafir mati di masa Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nggak ada yang hidup lagi. Karena orang kafir semuanya masuk Islam. 580. Idza qatala, apabila bertengkar ahadukum, salah satu kalian, akhahu, dengan saudaranya, falyajtanib, maka hendaklah dia menjauhi al-wajha, wajah. Hadis riwayat Ahmad sahih.
Jadi memukul wajah tidak boleh. Dan ini sudah kita jelaskan sebabnya kenapa pada pertemuan kemarin. Dan ini kalau kepada teman saja tidak boleh, kepada istri juga lebih tidak boleh. Karena istri itu lebih dari sekedar teman. Teman paling dekat kita adalah istri kita. Maka Nabi mengatakan, wala tuqabbihil wajh. Kepada istrimu kamu jangan jelekkan wajahnya. Wala tadrib, jangan pukul kepada istri. Apalagi memukul pada wajahnya. Apalagi memukul pada wajahnya. Karena wala tadrib di sini maksudnya kembali ke kata-kata al-wajh. Jangan pukul wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi menampar pipi tidak boleh, okay?